Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 22 September 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kebakaran hanguskan mes pekerja PT Sumber Rejeki di Jalan Dr. Setiabudi, Kota Ambon. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah mes buruh tukang bangunan PT Sumber Rejeki yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Sirimal, Kota Ambon, Jumat 22 September 2023. Mes yang berada tepat di sebelah gedung Percetakan Negara RI terbakar sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Timur. Kepada tribunambon.com, security penjaga mes, Maxon Haliwela, mengatakan kebakaran berasal dari salah satu ruangan bagian depan. Dirinya pun berusaha untuk memadamkan dengan peralatan seadanya. Tetapi api merambat kemudian menghanguskan gedung yang hanya terbuat dari kayu dan tripleks itu. Lanjutnya sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Timur, petugas pemadam kebakaran Kota Ambon tiba di lokasi. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun menurutnya kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Bos, kalau kita lihat api asap tuh dari kamar paling ujung kan, kalau kan berusaha untuk mau padam, tendang pintu buat kasi buka pintu per mau siram api, dan bisa tuh kali merambat Langsung terbakar semua tuh bang. terbakar semua. Cepat sekali tadi Cepat apinya. sekali, ya. Nah, pas terbakar 10 menit kemudian pemadam datang. Polisi serahkan tersangka anak Ketua DPRD Kota Ambon, Abdito Isuta, ke Kejaksaan. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menyerahkan tersangka Abdito Isuta tindak pidana penganiayaan berat mengakibatkan orang meninggal ke Kejaksaan Negeri Ambon Jumat 22 September 2023. Kedatangan penyidik untuk menyerahkan tersangka Abdi beserta barang bukti ke Kejaksaan. Barang bukti yang diserahkan berupa satu buah helm merek Ink warna hitam, satu buah baju kos lengan pendek warna biru yang sudah robek. Kemudian ada satu buah celana panjang motif loreng warna coklat yang sudah robek dan satu buah flash disk yang berisikan rekam video kejadian. Penyerahan anak kandung Ketua DPRD Kota Ambon itu diterima langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Hubert Tanate dan Evi Hato. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Janet Luhukai, mengatakan dengan diserahkan tersangka dan barang bukti, maka kasus ini dinyatakan selesai di tingkat kepolisian. Diberitakan anak Ketua DPRD Kota Ambon berinisial AT menganiaya RRS 18 tahun hingga tewas gegara tak menegurnya saat masuk kompleks. Korban dipukuli di bagian kepala, kemudian tidak sadarkan diri. Korban pun mengembuskan nafas terakhir tidak berapa lama setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. DPRD Kota Ambon kunjungi Pemkab Padang Pariaman untuk sharing tata kelola negeri. Panitia khusus Pansus DPRD Kota Ambon mengunjungi kantor pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk sharing dan mencari tahu tata kelola negeri di wilayah setempat. Padang Pariaman dipilih sebagai rujukan karena memiliki lebih dari 100 negeri. Tentu dari ratusan negeri itu, Pemkab Padang Pariaman memiliki konsep pemerintahan tersendiri yang harus dipelajari.
Menurut Koordinator Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, memang tujuan pemerintahan di seluruh Indonesia semuanya hampir sama. Namun, kearifan lokal pada masing-masing daerah itu berbeda-beda, sehingga melalui diskusi lanjutnya akan ada hal-hal positif yang bisa dibawa ke Kota Ambon. Latupono menambahkan dari sharing kali ini sehingga akan dijadikan sebagai acuan untuk merevisi 3 peraturan daerah di Kota Ambon. Di antaranya Perda nomor 8 tahun 2017 tentang negeri, Perda nomor 9 tentang penetapan negeri di Kota Ambon, dan Perda nomor 10 tentang pengangkatan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala pemerintahan negeri. Turut hadir dalam kegiatan itu Asisten 1 Pemkab Padang Pariaman, Rudi Rahman dan jajarannya. Perwakilan pemerintah Kota Ambon, yakni staf ahli bidang pemerintahan, Pitsai Mima, dan Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon, Alfian Lewenusa. Kemudian Ketua DPRD Kota Ambon, Elito Isuta, Ketua Pansus, Jeffrey Tehutu, dan seluruh anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon. Sangat luar biasa yang kita bawa pulang untuk kepentingan negara ini. Jadi hari ini kita datang ke sini, kita mau sharing, kita mau cari informasi bagaimana Kabupaten Padang Pariaman mengelola pemerintahan di tingkat paling bawah tentang nagari. Jadi nanti kita berdiskusi, ada hal positif apa yang bisa kita bawa ke Kota Ambon agar pelaksanaan pemerintahan di tingkat nagari dia bisa lebih baik dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat di nagari di Kota Ambon. Amerika momen ini. Terima kunjungan DPRD Kota Ambon, Pemkab Padang Pariaman titip warganya yang merantau jual nasi Padang di Ambon. Panitia khusus DPRD Kota Ambon mengunjungi kantor pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman untuk sharing dan mencari tahu tata kelola nagari atau negeri di wilayah setempat. Di sela-sela sambutannya, Asisten 1 Pemkab Padang Pariaman, Rudi Rahman, menitip warganya yang saat ini sedang merantau di Kota Ambon. Menurutnya, Padang Pariaman memiliki organisasi yang besar khususnya di dunia perantauan, sehingga ia berharap ke depan ada kegiatan organisasi perantauan di Kota Ambon agar bisa berkunjung. Sehingga hampir semua suku pasti ada yang merantau di Kota Ambon, terkhususnya Padang Pariaman. Banyak warganya yang membuka rumah makan Padang di kota berjuluk Manise ini. Bahkan menu dari rumah makan Padang itu jadi favorit warga Kota Ambon. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan sangat luar biasa yang kita bawa pulang untuk kepentingan negara ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih Amerika momen ini. Penuh haru, pegawai dan anggota DPRD Provinsi Maluku beri penghargaan terakhir untuk almarhum Edwin Huai. DPRD Provinsi Maluku menggelar paripurna upacara pelepasan jenazah almarhum Edwin Adrian Huai, anggota DPRD Provinsi Maluku tahun 2019-2024. Suasana haru meliputi gedung wakil rakyat itu sesaat setelah jenazah mantan Ketua DPRD Provinsi Maluku itu tiba dan diserahkan dari keluarga pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, Jumat 22 September 2023. Turut hadir Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, anggota DPR RI Mercy Barens dan Saudia Uluputi, Forkopimda Maluku dan keluarga serta para tamu lainnya. Nampak jajaran pegawai mengiringi jenazah menuju ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku.
Rapat paripurna itu kemudian dibuka Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hurwatubun. Selanjutnya pembacaan riwayat hidup Edwin Huwae oleh Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Maluku Badewinwati Mena. Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hurwatubun menyampaikan bagaimana sosok Edwin Huwae sebagai rekan sejawat yang tangguh, profesional, dan handal. Apalagi Edwin sudah menjadi anggota DPRD 3 periode, terhitung sejak tahun 2009. Mewakili DPRD Provinsi Maluku, Watubun juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan karya almarhum untuk kemajuan Maluku. Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Banlawas Orno mengatakan berat menerima kepergian almarhum yang mendadak. Meski demikian, almarhum pergi dengan meninggalkan jejak politik yang sehat, elegan, dan bermartabat. Huwae sepanjang hidupnya sangat aktif. Untuk itu, Orno berharap karya dan jasanya bisa diteladani rekan sejawat maupun siapa saja. Diketahui sebelum sidang ditutup, seluruh pegawai dan anggota DPRD Provinsi Maluku memberikan penghormatan terakhir. Selanjutnya, jenazah dihantarkan ke Negeri Alang untuk disemayamkan. Diketahui mantan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae meninggal dunia di RSUP Dr. Jele Mena Ambon, Selasa 19 September 2023 sore. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 22 September 2023. Saya Tanita Patesina berserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.